8 cara otak kita dimanipulasi tanpa kita sadari yang wajib kamu ketahui. Pernah enggak kamu beli sesuatu yang sebenarnya tidak kamu butuhkan? Atau merasa sungkan menolak permintaan orang lain padahal kamu tidak nyaman? Tanpa kita sadari, manusia sering mengambil keputusan melalui jalan pintas mental. Jalan pintas ini memang membantu hidup jadi lebih cepat. Tapi masalahnya, jalan pintas yang sama bisa dimanfaatkan untuk memanipulasi kita. Inilah prinsip-prinsip psikologi yang paling sering digunakan oleh penjual, marketer, dan para manipulator. Pertama, timbal balik. Otak kita punya dorongan kuat untuk membalas kebaikan. Saat seseorang memberi kita sesuatu, hadiah kecil, sampel gratis, atau bantuan ringan, tanpa sadar, otak berkata, "Dia sudah baik, masa aku nolak?" Dan disitulah kita mulai kehilangan kendali. Cara melawannya sederhana. Berhenti sejenak, lalu tanyakan ke diri sendiri. Aku melakukan ini karena ingin, atau karena merasa terpaksa? Kedua, tolak, lalu mundur. Triknya selalu sama. Dimulai dari permintaan besar yang hampir pasti kita tolak. Lalu, permintaan itu diturunkan. Dan tiba-tiba, yang tadinya terasa mahal, sekarang terasa wajar. Otak kita berpikir, dia sudah mengalah. Masa aku enggak? Padahal itu dua permintaan yang berbeda. Cara melawannya, nilai setiap tawaran secara terpisah, bukan dibandingkan dengan permintaan sebelumnya. Ketiga, kelangkaan. Saat sesuatu terasa langka, nilainya langsung melonjak di kepala kita. Promo 3 hari ini, stok tersisa 3. Kesempatan terakhir. Otak kita ketakutan, takut ketinggalan, takut menyesal. Padahal belum tentu kita benar-benar butuh. Tanya satu hal saja, kalau barang ini tidak langka, apakah aku masih menginginkannya? Keempat, efek larangan. Semakin dilarang, semakin menggoda. Informasi yang disensor jadi terasa penting. Barang yang tidak boleh dimiliki terasa spesial. Bukan karena nilainya tinggi, tapi karena pilihan kita dibatasi. Sadari ini. Seringkali rasa ingin muncul bukan karena kualitas, melainkan karena larangan. Kelima, konsistensi dan komitmen. Manusia ingin terlihat konsisten dengan ucapan dan dengan keputusan sebelumnya. Masalahnya, sekali kita bilang iya kecil, akan jauh lebih sulit menolak permintaan besar, meski itu merugikan diri sendiri. Sebelum lanjut, tanya satu pertanyaan penting. Kalau dari awal tahu hasil akhirnya, apakah aku masih mau? Keenam, bukti sosial. Saat ragu, kita melihat ke sekitar. Kalau banyak orang melakukan sesuatu, kita menganggapnya benar. Produk terlaris, dipakai jutaan orang, rating tinggi. Padahal, bukti sosial bisa dibuat. Testimoni bisa direkayasa. Jangan hanya ikut ramai-ramai. Pastikan itu nyata dan relevan untukmu. Ketujuh, rasa suka dan kesamaan. Kita lebih mudah menuruti orang yang kita sukai. Apalagi kalau dia memuji, punya hobi yang sama, atau membuat kita merasa satu tim. Masalahnya, rasa suka bisa menutup logika. Waspadai perasaan nyaman yang datang terlalu cepat dan terlalu kuat. Kedelapan, otoritas, seragam, gelar, jas rapi, titel ahli. Semua itu memberi sinyal kekuasaan, dan seringkali otoritas mematikan logika kritis. Sebelum percaya, ajukan 2 pertanyaan. Apakah dia benar-benar ahli? Dan apakah dia bertindak demi kepentinganku atau kepentingannya sendiri? Kesimpulan, manusia memakai jalan pintas mental agar hidup lebih mudah. Tapi jalan pintas ini sering dimanfaatkan untuk manipulasi. Solusinya bukan menghilangkan, melainkan menyadari, mengenali dan berpikir sebelum bereaksi. Karena satu hal ini penting diingat. Semakin sadar kamu berpikir, semakin sulit kamu dimanipulasi.